Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita, NPM 210108105. Kelas A, jurusan Tadris Biologi, mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi dengan dosen pembimbing Bapak Suryadi, MPD. Di sini saya akan membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Alex Nurdin. Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, ditetapkan sebagai tersangka di 2 kasus korupsi yang berbeda, hanya dalam rentang waktu 1 pekan. Pada Kamis, 16 September lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Alex Nurdin sebagai tersangka kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Lalu, pada hari Rabu 22 September, Alex Nurdin kembali menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Kasus gas bumi ditangani Kejaksaan Agung, sementara kasus dana hibah Masjid Raya Sriwijaya Palembang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kedua kasus berjalan secara bersamaan. Tidak menunggu proses yang lain. Artinya ini berdiri sendiri, itu kan proses yang lain, yang ini proses tetap dijalankan, tidak ada. Itu sementara belum ada rencana juga. Belum ada rencana dari penyidik maupun dari Kejaksaan Agung akan memindahkan tersangka. Selain Alex Nurdin, Kejaksaan menetapkan 2 tersangka lain dalam kasus ini, yaitu mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan era Alex Nurdin, Mukti Sulaiman, dan mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumatera Selatan Ahmad Nasuhi. Masjid Raya Sriwijaya yang digadang-gadang menjadi masjid terbesar dan termegah di Indonesia itu menyisakan area yang ditumbuhi semak belukar. Hanya terlihat pondasi bangunan yang baru dipasang. Pengucuran dana hibah sebesar 130 miliar rupiah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya digunakan tidak sesuai prosedur. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan dana pembangunan untuk masjid sekaligus sebagai Islamic Center tersebut saat ini sudah disiapkan sebesar 200 miliar rupiah. Namun, karena bermasalah, tidak mungkin dilanjutkan untuk saat ini. Menurut Herman Deru, ada kemungkinan lokasi pembangunan masjid dipindah dan tidak menggandeng pihak ketiga. Sebenarnya 200 M tahun ini hancur, teman. Jadi digunakan tempat lain. Tapi semisal harus tetap ada Islamic Center, entah itu di mana, yang penting di wilayah sini. Sebagian warga berharap pembangunan masjid dilanjutkan, tentunya setelah proses hukum yang ada diselesaikan terlebih dahulu. Proses hukum tetap berjalan ya, semoga pembangunan Masjid Sriwijaya itu tetap dilanjutkan karena Masjid Sriwijaya itu salah satu termegah lah di Asia. Terbesar juga. Iya. Semoga Bapak Gubernur kita melanjutkanlah pembangunan itu. Sayang kalau tidak dibangun. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap menginginkan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya setelah pengusutan kasus dugaan korupsi ini selesai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.